Saya ini kasusnya juga Pak, saya ini junior. Ini senior loh kan. Dari waktu itu hadir juga dari Pemda Provinsi, ada Pak langsung. Ada 3 poin yang dibahas ketika itu. Satu adalah tentang batas wilayah HGU dan non HGU, yang itu menurut pendapat dari masyarakat itu tidak ada patoknya. Bahkan BPN pun mengatakan patoknya pun belum ada juga kayaknya, harus cek dulu kan. Nah, makanya janjinya hari itu kalau memang ada patoknya mohon bawa fotonya dan mohon bawa petahnya hari ini sesuai dengan surat yang kami kirimkan. Jadi ketika kita tidak menyampaikan data, kami anggap itu bukan fakta, tapi itu alibi. Yang kedua, ketetapan lahan plasma yang memang diamanahkan oleh undang-undang kita itu 20% untuk masyarakat. Memang di dalam peraturan pemerintah itu HGU boleh di dalam satu kabupaten yang sama, kabupaten izin HGU tersebut. Tetapi secara logika idealnya pasti utamakan si penyangga. Nah, data ini kemarin menurut Dinas Perkebunan Provinsi itu adanya di Pemda Bengkulu Utara. Nah, kita minta para hadir untuk memaparkan data dan fakta siapa nama penerima plasma tersebut. Karena informasi dari forum masyarakat sebelah, sepertinya banyak tidak ada organisasi penyangga yang menerima plasma ini. Nah, data ini mesti sinkron antara data yang dimaksud oleh pihak perusahaan pengguna wewenang izin yang diberikan pemerintah. Gimana? Pengukuran berikutnya dalam rangka untuk pelepasan tanah kas desa itu tahun 2020 bulan Desember. Tadi Mei 2021. Ada lagi Pak, jadi memang pengukurannya banyak nih Pak. Ada dalam rangka untuk pelepasan untuk yang HGU, yang pelepasan. HGU perpanjangan itu. Yang perpanjangan saya minta tadi. kalau HGU perpanjangan ya tadi Pak, sesuai dengan yang di tanggal tadi Pak. Tadi kan ada. Iya, tadi kan versi BPN itu tahun 2020 bulan Juli. Ada katakan itu tahap 1. Ya. Ya kan? Saya tanya tadi kata orang ahli, mereka punya foto itu tahap 3 bulan Mei 2001. Apakah ya setahun jarak ukurnya? Nah, saya kan, maksud saya ini kan data-data dari perusahaan Pak. Iya, saya nanya benar nggak ukur setahun jaraknya, benar nggak? Kalau nggak bilang nggak, kalau iya bilang iya aja. Ukurannya bulan Juli tahun 2020. Izin. Oke, bulan Juli 2020, berarti itu nggak benar ya? Mohon izin menambah. Sebentar, saya ini dulu. BPN mengatakan mengukur itu bulan Juli 2020, oke? Ya. Agri mengatakan mengukurnya itu bulan Mei 2021, setahun jaraknya. Yang mana yang benar menurut BPN? Saya di posisi 2020 saya sudah di Kanwil saat pelaksanaan tahap pertama ini saya sudah di Kanwil, jadi mohon izin untuk menambahkan informasi bahwa Juli 2020 adalah pengukuran dalam rangka perpanjangan HGU PT Agristar yang dilaksanakan oleh BPN Pusat didampingi petugas dari Kanwil BPN Provinsi Bengkulu dan Kata Bengkulu Utara Juli 2020. Kemudian di Desember 2020 ada surat permohonan lagi ke kami dari pihak perusahaan, dari pemegang hak untuk melaksanakan pengukuran dalam rangka pelepasan hak. Saya nggak tanya yang pelepasan hak, saya tanya pengukuran pengajuan. Bentar Pak, mohon maaf, tolong saya mohon izin saya jelaskan dulu karena apa yang dilaksanakan ini merupakan satu kesatuan pekerjaan Pak, mohon maaf. Jadi di Juli 2020 pengukuran dalam rangka perpanjangan HGU sekaligus mohon izin untuk memberikan gambaran mengapa terdapat perbedaan antara data yang tercantum di HGU lama dengan hasil pengukuran, karena hasil pengukuran berdasarkan penunjukan batas di lapangan dan kondisi apa adanya saat pengukuran itu dilaksanakan. Jadi tadinya misalnya yang di HGU lama tercantum 9.000 hektar, gambarnya cuma satu kotak. Setelah diukur di Juli 2020 dapat menjadi beberapa bidang, termasuk ada pelepasan untuk masyarakat. Mohon izin dijelaskan pelepasan untuk masyarakat yang
setahu saya, mungkin nanti mohon info juga dari rekan-rekan di kantor Bengkulu Utara, yang bidang dilepaskan untuk masyarakat itu sudah ditindaklanjuti untuk sertifikasi, untuk program sertifikasi. Di Juli 2020 memang judulnya pengukuran untuk perpanjangan HGU. Kemudian di Desember 2020 ada permohonan kembali dari perusahaan selaku pemegang hak bahwa di area yang sama, di dalam area yang menjadi objek pengukuran perpanjangan HGU bulan Juli 2020 ada update, Pak. Mohon izin, ada update bahwa di lapangan terdapat penguasaan oleh pihak lain yang kemudian ditindaklanjuti secara legal oleh perusahaan melalui surat pelepasan, bahwa di area tersebut ada penggunaan lain untuk kas desa dan ada query saat itu. Itulah makanya kami turun dan kami dapat pelimpahan dari pusat karena Juli 2020 kan pusat, Pak. Nah itu namanya petanya revisi, Pak. Terus direvisi karena areanya sama, di dalam objeknya sama. Kemudian ada lagi di awal tahun, Pak, di Februari 2021, karena di Januari 2021 seingat saya tim panitia B sudah melaksanakan pemeriksaan di lapangan. Kemudian ada masukan dari rekan dari Dinas Kehutanan bahwa ada update batas kawasan hutan. Terus yang kedua ada masukan dari perwakilan pemerintah kabupaten untuk pelepasan bidang tanah bagi keperluan fasum dan kegiatan lain. Itulah kami dari Kanwil turun lagi, Pak, lapor lagi ke pusat bahwa di dalam areal itu ada update lagi, dilepaskan untuk kebun benih, misalnya untuk kebun benih dan pengembangan kawasan pemukiman. Seperti yang ditanyakan, ada poin kan, ada poin ditanyakan di mana sebenarnya pengembangan kawasan pemukiman itu. Kemudian ada lagi revisi 3, Pak, yang disampaikan tadi oleh pihak perusahaan bahwa ada update lagi di lapangan di areal yang jadi objek pengukuran di Juli 2020, ada update lagi pengembangan kawasan pemukiman lagi. Ada sebagian areal yang dilepaskan kembali untuk pengembangan kawasan pemukiman. Jadi mohon izin Bapak pimpinan rapat dan hadirin sekalian, itu gambaran bahwa kalau kita bicara mengenai objek HGU adresinal yang diperpanjang ini untuk kegiatan pengukuran dan pemetaan dilaksanakan 4 kali, Pak. Dilaksanakan 4 kali. Area yang sama. Yang terakhir kalau antara sekitar pertengahan 2021, April atau Mei 2021. Maret ya, Pak, ya. Di dananya Maret ya. 2021. Ya. Ya, jadi Maret ya. Ya. Tadi fotonya Agri itu Mei. Kalau masalah foto tadi yang dipermasalahkan, Pak, kalau masalah tanggalnya itu kan memang ada dulu kita tidak ada dokumentasi itu. Terakhir kita memang wajib membuat dokumentasi faktor yang sudah terpasang itu. Itu memang kita lakukannya setelah rangkaian tadi, Pak. Rangkaian apa? Rangkaian pengukuran tadi. Mana fotonya mana? Jadi foto tanggal itu terlihat di properties, ya, bukan di foto. Oke. Bisa jadi properties itu tidak sama tanggalnya. Jadi ini orang Ini bisa kan menjelaskan. kalau begitu, Pak, Anda membantah omongan Anda sendiri. Nah, kalau tadi kan saya bilang tanggal itu mungkin berubah, Anda bilang tidak. Sekarang Anda bilang tidak berubah ya. orang TI bisa menjelaskan kenapa kalau memang ini betul. Ya nggak apa-apa, karena foto terlihat tanggal itu di properties. Iya, tapi kalau bukan di fotonya. tampilkan dulu fotonya. Iya, bukan terlihat di properties yang terlihat. Mungkin saya bisa Sampaikan dulu di properties kelihatan tanggalnya. Kalau terkait foto yang disatukan perusahaan, tentunya saya tidak tahu sebenarnya potretnya untuk keperluan apa, tanggal berapa ya. Tetapi kalau momennya Pak pada saat melaksanakan pengukuran pasti ada alat ukur Pak di dalam di sekitar atau Ya, properties. Fotonya mana yang tadi? Tanggalnya terlihat di properties. Kayak tadi dibilang bulan Mei 21 dari mana fotonya? Di properties. Enggak kan tadi beda dari fotonya. Sudah ada orangnya tadi. Dari yang lain. Ada orangnya. Ada orangnya Pak. Ada orangnya Pak. Yang ada orang. Oh, berarti bukan pengukuran resmi BPN dong. Jadi begini Pak, dapat saya tambahkan Pak Ketua Sidang. Pemasangan patok ini kenapa ada perbedaan tanggal? Jadi sebelum BPN turun, kami ada diminta memasang patok. Itu persyaratan. Kemudian setelah BPN turun, setelah
BPN melakukan pengukuran, kami pun diminta melakukan pemasangan patok berupa perapatan. Jadi kalau perbedaan tanggal seperti itu, Mbak. Jadi sebelum BPN turun kami juga diminta mengirimkan foto geotagging. Jadi tanggalnya berbeda. Pada saat BPN turun pun akhirnya tanggalnya jadi berbeda lagi. Masa iya Agri cuma punya foto yang sudah lama sekali setelah ukur? Kan nggak mungkin. Mana karyawan Anda yang memantau saat Agri saat BPN kerja? Tadi kan kalau soal tanggal, Anda sendiri yang bilang itu bisa dirubah. Bukan dirubah, Pak. Jadi dokumentasi yang kami buat ini bisa. Enggak, tadi Pak, siapa lawyer Anda tadi bilang bukan berubah, Pak. Bukan berubah, Pak. Ketika di-copy dari satu komputer ke komputer yang lain, tanggal pengkopian itu akan terlihat di propertiesnya. Jadi di komputer yang satu ada Pak, saya ini juga kuliah, Pak. Saya paham itu, Pak. Silakan, Pak. Enggak begitu rumusnya. Bisa jadi. Jadi begini, Pak Ketua. Tadi saya sampaikan sebelum BPN turun, kami sudah diminta melakukan pemasangan patok, dan ini kami dokumentasikan dan kami kirimkan foto geotaggingnya ke BPN, sehingga pada saat BPN turun itu tidak lagi mencari-cari, gitu Pak ya. Iya, oke. Kemudian Pak, setelah BPN turun, setelah dilakukan pengukuran, kan ada perintah juga ke kami untuk melakukan kembali mungkin perapatan patok. Jadi kami pun melakukan hal itu lagi. Jadi, sehingga terjadi perbedaan di properties kami, terjadi perbedaan tanggal-tanggal. Jadi nggak bisa sinkron saat mengukur itu kami pasang patok, BPN turun juga pada saat itu juga. Oke, paham saya. Tadi kan ada beberapa tahapan ukur kan. Tadi di foto yang BPN cantumkan itu tahap 1, tahap 2, tahap 3. Tidak ada Mei, ya, tidak ada Mei. Di foto ada Mei 1. Yang kedua, di foto teman-teman BPN tahap 1 tadi itu ada karyawannya Agri yang dampingin. Tahap 1. Saya tanya dengan Agri, mana foto yang versi Anda yang ada karyawan Anda memantau kerjanya BPN tahap 2, tahap 3 itu? Apa yang nggak dipantau di BPN? Kan nggak mungkin. Nggak mungkin kan BPN pun nggak dikawal oleh pihak hak pengelola kan? Kita selalu didampingi Pak dari. Yang mana foto versi Agrinya mana? Tapi mungkin saya jelaskan gini Pak, mungkin yang disampaikan oleh perusahaan itu adalah pemotretan untuk keperluan yang lain, bukan pada saat momen pengukuran Pak. Jadi seperti saya. Iya, yang kita tanya ini momen pengukuran. Kalau momen lainnya saya nggak peduli. Saya jelaskan dulu Pak, izin Pak. Jadi dalam permohonan pengukuran memang ada salah satu persyaratan kami dalam permohonan itu adalah pemohon membuat surat pernyataan telah memasang tanda batas dengan melampirkan foto, Pak. Nah, gitu. Terus kemudian ada kemungkinan ada pemotretan lagi pada saat pelaksanaan pengukuran seperti yang tadi tayang di foto BPN tadi, Pak. Kemudian yang kedua, ada kemungkinan pada saat kita pengukuran kan tadi ada patok permanen, ada patok belum permanen, Pak. Ya, sepakat saya. Nah, ada kemungkinan. Sebentar, tadi BPN bilang ada pengukuran tahap 1, tahap 2, tahap 3 kan? Tahap 1 pengajuan HGU, tahap 2 tadi ada permohonan, review, perubahan dan pengajuan perpasangan lain-lain tadi. Tahap 3 lagi gitu-gitu. Kan ada tanggalnya tuh. Sampaikan tadi. Tadi Juli 2020, Desember 2020, Maret 2021, oke? Itu dari BPN. Yang ada cuma punya foto, tidak ada orang BPN-nya, dan itu bulan pun Mei 2021. Yang saya tanya mana dari Agri foto yang ada karyawan Anda memantau pengukuran BPN yang 1, 2, 3 tadi kan nggak mungkin nggak ada orang berdampingin. Ada nggak fotonya? Ada orang BPN, ada orang BPN, ada orang kita ada. Kalau nggak ada itu kebodohan perusahaan. Sorry, saya mohon maaf Pak, saya tidak mencari salah ya. Saya tidak mencari salah ini. Tapi biar ini terang, jangan nanti saling salahkan di luar sana. Ya, jadi klarifikasi dari bahwa tentu lembaga yang benar sudah punya bukti. Kami mohon bahwa ada klarifikasi di sini bahwa foto ini dapat kita. Tadi sudah dijawab Pak, itu foto tahap 1 ada. Ya.
Kemudian kalaupun ada Dijawab oleh BPN lagi, foto yang tadi Agri itu foto bukan pengajuan, itu foto protokol lain jawabannya. Itu kan pasti perdebatannya apakah patoknya ada atau tidak. Telah terlihat foto ada patok-patoknya. Jadi perdebatan kita rapat ini adalah, Pak, kita bukan berdebat, kita ini mencari kebenaran posisinya itu. Kalau foto tidak ada yang bisa menyaksikan itu, Pak, bisa saya kurang sore fotonya. ya, sementara kami menyatakan patok ini sudah ada. Apakah bisa diterima atau tidak? Yang saya tanya gini, Pak, patok tadi yang diukur BPN tahap 1, tahap 2, tahap 3, siapa yang mendampingi dari perusahaan, mana fotonya? Izin Pak pimpinan, saya memberikan pendapat. Pokok permasalahan utama kita adalah ada atau tidak patok itu di lokasi-lokasi yang baik yang sekarang menjadi lokasi Hagi Agresinal maupun di lokasi yang sudah dilepaskan oleh PT Agresinal. Ya kan gitu Pak, intinya. Sementara ini yang diperlihatkan mereka seperti ini ada. Cuman apakah itu semua titik yang ada di gambar itu terpatok atau tidak, itu yang belum tahu. Itu aja mungkin yang harus kita pastikan di lapangan. Apa kalau misalkan dulu titiknya ada 1000, ada ke 1000 di lapangan? Oke, gitu rekomnya kita ke lapangan. Ya, kalau memang menurut saya ingin memastikan batas tanah ini patoknya ada apa enggak. Karena yang dipermasalahkan sama mereka adalah mana batas tanah atau antara HGU ini dengan tanah masyarakat, ya. Mana batas tanah HGU ini dengan sepadan, kan gitu Pak. Sementara ini yang diperlihatkan memang ada. Cuman apakah ini semua apa tidak ya kita tidak tahu Pak. Artinya maksud saya kalau memang kita ingin memaksakan harus semua, ya dicek satu-satu aja. Nah kapan itu maunya? Oke, Gitu. Jadi, terima kasih. Bentar, terima kasih. Pertama saya katakan bahwa Agri tidak mampu membuktikan foto saat pengukuran. Yang kedua, tadi rekomendasi PN, nanti kita bikin tim ke lapangan. Itu ya. Nah, sekarang saya minta tolong tampilkan peta versi Agri. Tadi peta itu sudah muncul di layar tadi. Nah, itu Google Earth. Yang dari BPN. Yang perusahaan peta yang mana? Scan perusahaan ya ini. Di perusahaan dulu. Itu dari BPN. Scan dulu. ya kita punya datanya kan, bawa nggak di laptop. Izin Pak Ketua, ini peta yang kami punyai. Ini juga produk dari BPN Pak. Ini peta hasil final atau pengajuan? Final Pak. Pengajuan mana? Ini HGU awal kita petanya. Sebelah utara Sungai Sabai, selatan Sungai Seblat, timur dengan pusat latihan gajah, sekarang TWF Deci Seblat, dan sebelah barat Samudra Indonesia. Jadi semua peta HGU kita pertama berbatasan dengan alam. Itu peta HGU tahun 85. luasnya 8.902. 8.902. Oke, peta perpanjangan. Ini peta hasil perpanjangan, ini udah final. Itu PPT revisi 3. Berapa luasnya? Luas sesuai SK kami peroleh 6.269,536 hektar. 6.269,5367 hektar. Sesuai dengan SK Menteri ATR 9 garing HGU garing Kem ATR garing BPN garing 2 Romawi 2022.
Oke, saya nih mau tanya BPN. Kalau orang mengajukan perpanjangan HGU itu ada data peta usulan atau enggak? Oke, terima kasih Pak. Karena ini terkait dengan perpanjangan HGU, maka peta yang dijadikan referensi adalah objek tanah yang menjadi referensi adalah peta yang bidang tanah atau bentuk bidang tanah yang ada di HGU awal Pak. Ya. Nah, berdasarkan, baik saya akan coba bacakan beberapa poin ya Pak. Ini saya tidak mengada-ngada, ya. Saya baca berdasarkan SK ini. Karena tadi Bapak mintanya berdasarkan fakta, ya. Ini saya bicara berdasarkan fakta, ya. Jadi mohon nanti untuk tidak di. Berarti kan peta awal Pak ya? Ya, oke. HGU 01 itu luasannya 8.902. Yang ini berarti ya, yang tadi. Ya. Oke. Kemudian ternyata berdasarkan hasil pengukuran, ya, yang tadinya menurut surat yang lama itu 8.900, ternyata berdasarkan hasil pengukuran itu cuman ada 8.223, sekian hektar. Kalau dicatat Pak, ya, oke. 0,0429 hektar, ya. Kemudian dari luas itu diiklap atau dikeluarkan, ya, seluas 1953,5 hektar. 1953,5 hektar. Sehingga hak yang diberikan oleh negara kepada Agrisinal, ya, itu luasannya 6.269 hektar, 6.269,5367 hektar, ya, yang meliputi 5 bidang tanah yang tadinya satu kelompok, karena ada pelepasan tadi itu menjadi 5 bidang, ya. Jadi saya katakan 5 bidang Pak, bukan 7. Ya 7 Pak. Ya. Karena kan tuh, ya, karena kemarin kan kita ngobrol biasa, bukan ngobrol berdasarkan fakta. Oh, gitu, ya. Oke. Udah. Ya. Yang pertama itu luasannya adalah 3.708,3095 hektar. Ini berada di NIB 620, ya. Oke. Terus seluas yang kedua 2.423,2218 hektar. HGU yang 6, ini dicek ini 6,5229 di depan rumah makan kalau kita ke Muko-Muko, dulunya masuk ke dalam HGU 8902. Ya. Ini permohonan yang dibalik-balik. Mereka nih bermohon 18 September 2020 melepaskan 1804. Pak Encep minta maaf, dilepaskan itu hak mutlak mereka Pak. Tapi kalau inklat beda Pak. Di lapangan itu makanya tadi dipancing oleh Pak Ketua, mana peta kerjamu? Ngerti saya maksudnya itu. Kalau peta kerja ketahuan bolong-bolong itu inklat kebun masyarakat yang sudah menderita 35 tahun masa lalu terhadap HGU pertama. Sekarang Permen RT 18 terbit lagi Pak. Perpanjangan ini bisa 3 ribu lagi. Pembaruan 25. 90 tahun anak kita sudah menderita. Inilah yang disuarakan oleh PMS melalui saya kuasa hukumnya untuk mentaati regulasi yang sudah kita buat. Dan kita usul sekitar plasma. Dan ini di lapangan konflik Pak. Konflik tanah batas ini. Untuk segera, karena ini sudah masuk waktu zuhur, Ketua terima kasih. Itu statement saya sebagai kuasa hukum daripada PMS. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.